Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa jidaiha wa ali wa sahbi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus Haji Komar sekeluarga dan juga DKM Masjid Al-Khairiyah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita, memudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu sama-sama kita belajar ilmu agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang olehnya, sampai itu semuanya menjadi wasilah, menjadi mukadimah kita kelak untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasa kita membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Baik, sebelum Al-Fakir mulai, saya minta semuanya menjaga mulutnya masing-masing. Pokoknya kalau berbicara berarti antum tidak punya akhlak, itu aja. Tidak usah lihat kanan kirinya ya. Yang bicara berarti tidak punya akhlak di majelis taklim. Ya, kedengaran ya? Yang berbicara tidak punya akhlak. Ya. Dengar ya. Nah, jangan kalah sama anak kecil. Kecilnya diam ya. Agak gedean malah enggak diam ya. Baik, biar nanti juga maksimal mendengarkannya. Jadi jangan sampai kita hadir kajian itu cuma dohirnya saja, datang tapi nggak mendengarkan. Takutnya nanti tidak dapat berkahnya. Hadir majelis taklim puluhan tahun, tapi akhlak, etika pribadinya nggak berubah. Kenapa? Karena cuma dohirnya saja hadir. Padahal di saat hadir majelis taklim cuma pindah tempat. Yang tadinya ngobrolnya di rumah, ngobrolnya di jalan, dipindah ngobrolnya di majelis taklim. Jangan seperti itu. Dan hargai orang kalau sudah berbicara,
kita ini harus diam. Dan itu salah satu bentuk akhlak, adab, etika. Nanti jangan sampai Allah balik di saat kita berbicara, nanti Allah gerakan orang-orang tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan. Dan ini agar kita mendapat keberkahan di saat kita belajar ilmu agama. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang keempat. Kita akan membahas tentang penciptaan manusia dan juga takdir yang Allah tetapkan di saat 4 bulan kita sebagai hamba Allah di dalam kandungan ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifil imam Imam Nawawi ad-Dimashqi nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayati wa akhlaqihi fi dharaini amilan. Qala al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini salah satu sahabat Nabi yang mungkin paling kecil. Jadi sahabat Nabi yang paling kecil itu diantaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan tingginya cuma 1 diro, kemudian kakinya cuma 1 jengkal. Jadi betul-betul kecil sekali sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau ini salah satu ulamanya dari kalangan para sahabat. Dan salah satu keistimewaan beliau ini kemana-mana membawa sendalnya Nabi. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi yang paling wangi. Kenapa? Wanginya dari mana? Dari sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan repot-repot membawakan sendal saya, Ustaz. Sendal saya pasti bau nanti. Ya. Artinya ini beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kita mengambil pelajaran luar biasa. Jadi dikisahkan beliau ini pernah menaiki satu pohon namanya pohon siwak yang kita biasa pakai ini, ya. Karena ada macam-macamnya. Ada pohon siwak dinaiki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau ceritanya pengen ngambil siwak tersebut untuk dipakai kesehariannya. Tiba-tiba ada angin yang lewat. Karena beliau kecil, pendek dan tidak begitu kuat, angin lewat, beliau akhirnya terpelanting, terbawa dengan angin tersebut. Di saat beliau terpelanting kena angin tersebut, ini sahabat-sahabat Nabi menyaksikan dan ketawa semuanya. Lalu tidak sengaja Nabi Muhammad SAW datang dan bertanya, kenapa kalian ketawa? Wahai Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon siwak, akan mengambil daripada siwak tersebut, tapi hanya angin tadi lewat, tiba-tiba dia terpelanting, wahai Rasulullah. Tiba-tiba seketika itu juga wajahnya Nabi memerah, menunjukkan Nabi marah. Apa kata sahabat, kata Nabi Muhammad SAW tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, kalau seandainya pahanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang dengan gunung Uhud di hari kiamat, maka lebih berat timbangannya satu pahanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya beliau ini orang yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini salah satu kisah yang mungkin kita bisa mengambil faedahnya, ini berkaitan masalah rezeki. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, Pak Bu, termasuk sahabat Nabi yang anaknya banyak. Tapi beliau ini miskin, anak banyak tapi miskin. Sehingga di saat sakaratul maut, beliau mau meninggal dunia, beliau ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu ini mau meninggal dunia, sedangkan anakmu ini banyak, kamu akan meninggalkan apa? Jadi ada kekhawatiran dari sahabat-sahabat Nabi, nanti kalau engkau ini sebagai ayahnya meninggal dunia, kemudian anak kamu makan apa? Karena anak kamu banyak, sedangkan kamu miskin. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah aku tidak takut kefakiran yang akan terjadi kepada anakku. Karena aku sudah mengajarkan satu ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca suratul Waqiah 1 kali di saat dia akan tidur di malam hari, maka tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Dan aku sudah mengajarkan itu semua kepada anak-anakku. Maka aku tidak takut kefakiran yang akan terjadi kepada anak-anakku. Artinya Bapak Ibu, kalau pengen rezekinya dipermudah oleh Allah, ini ada amalan dari Nabi yang disampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Amalannya apa? Membaca suratul Waqiah. Idza waqa'atil
Waqiah itu dibaca sekali saja Pak Bu, di saat kita akan tidur di malam hari. Mau tidur ya sekalian lah ambil air wudu, sholat hajat, berdoa, mohon kepada Allah hari ini yang kesalahan kita lakukan minta diampuni oleh Allah, kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan esok hari kita minta kebaikan demi kebaikan. Kemudian saya itu tutup baca suratul Waqiah. Paling cuma 10-15 menit Pak Bu. Tapi dengan istiqomah kita membaca tersebut, Nabi yang memberikan jaminan tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Dan ingat, nanti akan kita bahas di sini, yang namanya fakir itu, yang namanya kaya itu tidak harus punya uang. Yang namanya kaya itu ada kaya yang lebih daripada uang apa? Ketenangan dalam hidup. Berapa banyak Bapak sekarang orang-orang kaya hidupnya nggak tenang. Buktinya apa? Dia nggak pernah bisa ngobrol sama istrinya, sibuk dengan dunia. Berangkat pagi-pagi, pulang malam, pulang sudah capek, tidak bisa ngobrol sama istri. Anaknya dititipkan sama pembantu, dia tidak bisa ngobrol sama anaknya. Anaknya pulang sekolah, dia nggak bisa menanyai anaknya, pelajaran apa tadi yang dapat, bagaimana keadaan di sekolahmu. Apakah ini kekayaan? Tidak, budak daripada dunia ya, seperti itu. Tapi orang yang kaya, kata Nabi di dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW mensabdakan, laisa laghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya itu, kata Nabi, yang kaya hartanya, tapi orang yang kaya adalah kaya dengan hatinya. Makanya Bapak Ibu mungkin sampai hari ini di desa kita, di tempat kita melihat ada orang miskin, kerjanya pun mungkin nggak pasti, nggak jelas, serabutan, atau kerjanya cuma mengandalkan sawah yang panennya cuma 4 bulan sekali, tapi bagaimana hidupnya tidak pernah ngeluh, tidak pernah dia ngutang sama rentenir, bank emok atau bank riba. Begitu luar biasanya. Ternyata kuncinya apa? Allah sudah berikan kekayaan hati di dalam dirinya. Bagaimana kalau ingin menjadi orang yang kaya hati? Yakinlah rezeki sudah dijamin oleh Allah. Jangan ikut-ikutan ngatur rezeki Pak Bu, sumpah, pusing, stres. Tapi kalau urusan dunia kita serahkan kepada yang maha mengatur, yaitu Allah Al-Mudabbir, maka kita tidak akan pernah pusing Pak Bu. Kita tinggal maksimalkan apa sih Allah wajibkan kepada saya sebagai hambanya Allah, berdoa. Baik, saya berdoa. Apa yang Allah perintahkan lagi, usaha ikhtiar, maksimalkan. Selebihnya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Begitu tenangnya Pak Bu kita hidup kalau kita tidak ngurusin urusan dunia. Ya, Bapak Ibu pengen jadi orang kaya, boleh. Kerja mati-matian, boleh. Tapi jangan sampai gara-gara urusan dunia lupa kepada akhirat. Jangan korbankan bahwa akhirat yang abadi, surganya Allah, nikmat yang begitu besar, kita korbankan hanya gara-gara urusan dunia. Pengen punya motor, ngutang sama bank riba. Pengen memperlebar bisnis, ngutang sama bank emok. Kemudian daripada itu semuanya, ternyata hidup kita malah makin susah. Kenapa? Karena kita sudah melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah berbicara kepada kami, yang mana Nabi mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu shadiq, jujur, masduq, yang terpercaya. Artinya apa yang disampaikan Nabi ini Pak Bu nggak pernah dusta. Makanya dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan, kata Allah, dari lisannya, mulutnya Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah. Tidak ada dari hawa nafsunya itu tidak ada. Berbicara karena punya kepentingan dunia, tidak ada Pak. Berbicara karena pingin dapat jabatan di sini, tidak ada. Baik-baikin orang karena pingin nanti kalau urusan dunianya dia butuh ditolong sama orang, tidak ada. Nabi berbicara tidak dari hawa nafsunya, tidak ada kedustaan, tapi yang disampaikan Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak Bu, kata para ulama, kalau hidup kita ingin bahagia, maka ikutilah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan bahagia Pak Bu. Bapak Ibu cek sampai detik ini, kenapa hidup kita tidak bahagia? Nanti akan ketemu jawabannya, karena kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sumpah ada masalah, ada problem, sampai nggak mau ngomong sama orang, masuk ke kamar nggak mau ketemu orang, makin sumpah. Coba Bapak Ibu cek, kenapa? Pasti nanti jawabannya karena nggak mau ngikutin Nabi. Kejadian yang membuat Bapak Ibu sumpah itu apa? Karena satu,
nggak mau ngikutin Nabi. Kemudian setelah kesumpekan ujian itu datang, kenapa makin sumpek? Nggak mau ngikutin Nabi. Emang hidup Nabi nggak ada ujiannya, Pak Bu? Emang hidupnya Nabi senang terus? Hidupnya Nabi nih Pak Bu, setiap saatnya itu dihina, dimaki, diolok. Setiap Nabi keluar diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi itu semuanya dengan perintah Allah, dengan kesabaran, dan dengan fokus apa yang Nabi akan kerjakan. Sehingga Nabi pun bisa melewatinya dengan mudah. Itu yang disampaikan oleh Guru Al-Fakir. Saya punya guru, Dr. Ustadz Habib Segaf bin Abuya Bebasan Baharun. Beliau pernah menjelaskan kenapa orang-orang soleh di zaman dulu, di saat ditimpa ujian oleh Allah, diberi masalah, musibah, dihina, dimaki oleh orang, kenapa beliau bersabar? Kenapa beliau tidak marah? Padahal mungkin Pak Bu, beliau punya jamaah banyak, punya kekuatan banyak. Yang menghina ini mungkin hanya orang yang lemah, hanya orang-orang yang hanya mengikuti nafsunya saja, pengen menghina orang-orang soleh, para ulama, para aulia Allah. Tapi kenapa beliau-beliau kok menyikapinya dengan simpel, melewatinya dengan mudah? Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Fakir, saya punya guru, menjelaskan karena cara pandang mereka dengan cara pandang kita terhadap ujian dari Allah berbeda. Cara pandang. Kalau kita melihat suatu ujian sebagai masalah, sebagai problem, sebagai suatu kehinaan, sebagai suatu yang menyusahkan dalam hidup, sehingga kita susah dengan ujian tersebut. Tapi orang-orang soleh Pak Bu, di saat ditimpa ujian oleh Allah, cara pandangnya beda. Mereka melihat ujian ini sebagai apa? Penghapus dosa. Beliau melihat ini semua sebagai apa? Pengangkat derajat. Beliau melihat ini sebagai apa? Ladang pahala. Bahkan sebagian di antara orang-orang soleh di saat ujian itu datang, mereka mengatakan ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai penghapus dosa. Selamat datang wahai ladang pahala. Selamat datang wahai pengangkat derajat. Sehingga melewatinya dengan mudah. Dan ini yang harusnya kita bermujahadah. Artinya mujahadah itu kita berusaha. Memang benar Pak Bu, saya yakin tidak mudah melewati ujian-ujian dalam hidup. Tapi yakin Pak Bu, ia memberikan Nabi bisa melewati dengan mudah, itu ada sampai saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menciptakan Nabi, Allahnya sama dengan Allah pada saat ini. Yang menciptakan orang-orang soleh bisa melewati dengan mudah, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menciptakan orang-orang soleh juga masih ada Pak Bu sampai detik ini. Maka kenapa kita tidak berusaha untuk bermujahadah, untuk melawan hawa nafsu? Karena kalau Bapak Ibu kita jujur, di saat ada orang menghina kita, kemudian kita akan membalasnya, jujur Ibu, gunakan akal sehat Bapak Ibu semua. Kalau saya membalas orang yang menghina, apakah selesai masalah? Dengan akal bisa terjawab Pak Bu, nggak bakal selesai. Dan mungkin orang ini bisa meluapkan lebih dari apa yang saya sampaikan. Dan mungkin dia akan menghina bukan cuma saya, keluarga saya akan dibawa, orang tua saya akan dibawa. Dan mungkin dari sekedar omongan akan berpindah kepada perbuatan kedoliman berbentuk fisik. Sehingga dengan akal saya kita bisa menjawab Pak Bu. Tapi kenapa di saat orang mengejek kita balas mengejeknya? Karena kita mulai mengikuti hawa nafsu. Makanya kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang mengekang hawa nafsunya. Al-kayyisu mandana nafsahu. Orang cerdas yang mengekang hawa nafsunya. Artinya jangan diikuti. Makanya kenapa akal ini Pak Bu diperintahkan dalam agama untuk dijaga? Nggak boleh orang itu berbuat sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Termasuk yang sudah pernah kita bahas kisahnya Barseso. Kenapa di saat Barseso meminum minuman keras sampai pada akhirnya murtad? Karena sudah menghilangkan akalnya. Makanya dikatakan sebagian kecil para ulama mengatakan meminum minuman keras dosanya lebih besar daripada berzina atau membunuh orang. Kenapa? Karena orang Pak Bu kalau sudah akalnya ini tidak kepakai, artinya dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak masuk di akal. Maaf Pak Bu, ada anak-anak muda contohnya, dia minum minuman keras, ketemu dengan ustadz kiai ulama tidak ada menghargainya sama sekali, bahkan mungkin menghina ustadz kiai ulama yang lewat, bahkan sampai lebih daripada itu. Kenapa? Akalnya sudah tidak berfungsi. Ketemu orang tuanya minta uang gak dipaksa, ngamuk, mukul dan macam-macamnya, ternyata dilihat
akalnya sudah tidak berfungsi. Makanya menjaga akal ini betul-betul penting dalam agama. Sehingga apa yang disampaikan Nabi Pak Bu, pahami itu pasti akan terjadi. Kalau tidak terjadi hari ini Pak Bu, pasti suatu saat akan terjadi. Oleh karenanya hidup bahagia itu Pak Bu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Ustadz kalau kami ingin ikuti Nabi? Sederhana Pak Bu. Walaupun Nabi sudah meninggal 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi Pak. Artinya apa? Ingin hidup bahagia, istiqomah hadir majelis taklim. Belajar ilmu agama, dengarkan kajiannya. Kalau bisa catat, pahami. Nggak paham, tanya. Jangan malu untuk bertanya. Karena Nabi sudah pernah menjelaskan ada dua kelompok manusia yang tidak bakal dapat ilmu selama-lamanya. Siapa mereka? Al-mutakabbir, orang yang sombong. Yang kedua al-mustahi, orang yang malu untuk bertanya. Makanya Pak Abu Al-Fakir saya dapat amanah dari guru-guru kita. Itu selalu mengatakan nanti kalau kalian dipilih oleh Allah menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama, kalian punya rutinan-rutinan kajian, tolong buat sesi tanya jawab. Kenapa kata beliau berbicara seperti itu? Karena ada orang datang ke majelis kamu bukan dengerin kamu ceramah. Dia datang ke kajian kamu bukan ingin mendengarkan kamu membaca kitab, kemudian dijelaskan, kemudian diartikan. Tidak. Mereka datang ke majelismu bawa problem, bawa masalah, bawa sesuatu yang ingin ditanyakan. Sehingga di saat kamu tidak membuka sesi tanya jawab dan dia kecewa, takutnya nanti pertemuan akan datang dia tidak akan datang lagi. Kenapa? Karena kecewaan sudah menggores hatinya. Oleh karenanya kenapa kita setiap rutinan Pak Bu dimanapun, bukan cuma di Bandung, kita nanti besok ke Sumedang, besoknya kita ke Majalengka, kemudian kembali lagi ke Kuningan, kemudian ke Cirebon, semuanya Al-Fakir pakai tanya jawab. Baik boleh lihat di YouTube, di Facebook Al-Fakir, di TikTok. Itu setiap kajian di Instagram kita pakai tanya jawab. Bukan karena kita merasa so alim, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan, bukan. Ini sekedar intisal amr, cuma menjalankan perintah guru. Dan kalau nggak tahu Pak Bu, ya kita bilang tidak tahu dan nanti akan kita jadikan PR. Baik. Nabi mensabdakan, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan di perut ibu kalian 40 hari menjadi segumpal mani, nutfah 40 hari. Di perut ibu 40 hari menjadi segumpal mani. Kemudian tsumma yakunu alaqatan mithlu dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi segumpal darah. 40 hari kita ini di perut ibu itu 40 hari menjadi segumpal mani, kemudian 40 hari selanjutnya menjadi segumpal darah. Lalu tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Setelah 40 hari selanjutnya kita menjadi segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging, summa yursalul malak. Allah utus malaikatnya. Fayanfu fihi ruh. Lalu ditiupkan ruh. Artinya mulai ditiupkan nyawa di dalam rahim seorang ibu itu. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintah oleh Allah menulis 4 kalimat, itu takdir sekaligus. Apa itu? Bikat birizki. Rizkinya dia berapa? Wa ajalihi, meninggalnya di mana? Wa amalihi, amal hidupnya itu baik atau tidaknya. Wa sakiyun am sa'id, nanti akhir hidupnya itu saki, celaka atau sa'id atau bahagia. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya di saat kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Artinya Bapak Bu, ini adalah proses. Di saat seorang manusia akan dilahirkan, itu ada prosesnya. Sampai manusia tersebut ditiupkan nyawa di dalam rahim ibunya. Yaitu di saat masuk usia 4 bulan. Ini kalau kita total Mbak Bu, 40 hari menjadi segumpal mani. 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari menjadi segumpal daging. 40 kali 3 berapa? 120. 120 kalau kita jadikan bulan berarti berapa? 4 bulan. 1 bulan 30 hari. Ya, dikali 4 120. Nah, di saat usia rahim seorang ibu itu 120 hari atau 4 bulan, Allah tiupkan.
Makanya kenapa? Di saat ibu itu biasanya 4 bulan ada acara tasyakuran. Kenapa tidak milih 3 bulan? Kenapa tidak milih yang 5 bulan? Ya, kenapa kau lebih memilih 4 bulan? Karena di saat usia kandungan seorang perempuan, seorang ibu 4 bulan, maka di saat itu Allah sudah meniupkan ruh, nyawa di dalam perut seorang ibu tersebut. Nah, acara 4 bulan ini sebagai tasyakuran nikmah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, harapannya apa dari tasyakuran ini, Pak Bu? Kita berharap semoga tasyakuran ini menjadi sebab anak ini nanti dilahirkan dalam keadaan selamat, sehat, dan sesuai harapannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi boleh ya, seandainya ibu mengadakan 3 bulan, boleh. 5 bulan, boleh. 7 bulan, boleh Pak Bu, bebas. Cuma kenapa barangkali ada yang nanya, kenapa sih Ustadz kok 4 bulan? Ini salah satu di antara dalilnya. Karena di saat itu, di saat usia rahim 4 bulan, itu yang namanya rahim seorang ibu sudah ada nyawanya. Sehingga itu tanda syukur kita kepada Allah, kita mengadakan acara tasyakuran. Bersyukur kepada Allah di saat rahim itu sudah diisi dengan ruh atau nyawa. Baik, setelah ditiupkan ruh, Pak Bu, itu di saat itu Allah catatkan 4 takdir sekaligus. Rezekinya berapa, meninggalnya di mana, amal soleh bagaimana, kemudian nanti akhir hidupnya bagaimana, itu sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, kalau sudah ditentukan oleh Allah, buat apa kami kerja? Ini contoh masalah rezeki ini. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, lalu apa manfaatnya kita kerja? Artinya kita seharian ini, mau saya kerja atau tidak kerja, rezeki sudah diatur oleh Allah dan gak bakal meleset. Kita jawab betul Pak Bu, rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi kita sebagai manusia diperintah oleh Allah untuk berusaha. Allah janjikan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan sekelompok manusia sampai dia berusaha untuk mengubahnya. Apa? Allah perintah usaha. Mau makan, kerja, cari duit, beli beras, masak, makan. Mau makan saja Pak Bu, nasi sama lauk sudah depan mata, tapi bapak ibu nggak mau berusaha. Bapak ibu berkata, hei nasi, wahai lauk, kalau kalian rezekinya saya, maka kalian akan masuk ke mulut saya sendiri. Ayo, kalau nggak dibilang orang blow on kayak gitu. Ayo, kalau anaknya nggak dengar itu langsung membawa ke rumah sakit jiwa orang tuanya. Artinya apa? Kita diberi akal Pak Bu oleh Allah untuk berpikir, bukan untuk dijadikan hanya variasi saja. Oleh karenanya tidak diperbenarkan kalau ada orang hari ini ditanya, kenapa kamu tidak kerja? Takdir dari Allah Ustaz. Kenapa bapak tidak sholat? Takdir dari Allah Ustaz. Kenapa ibu tidak nutup aurat? Takdir dari Allah Ustaz. Kenapa ibu ngutang sama Bang Emo? Takdir dari Allah SWT. Nah, ini namanya orang yang gak waras, sederhananya ini. Artinya akal ini kan diberi oleh Allah untuk menjadikan pembeda. Ini baik, ini tidak baik. Ini buruk, ini tidak buruk. Itu fungsinya akal Pak Bu. Sehingga kita ini kalau ingin mendapat rezeki, memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi tidak ada seorang manusia pun yang tahu takdirnya seperti apa. Saya tanya, ibu kira-kira tahu enggak habis sholat isya pulang ke rumah, kira-kira ibu tahu enggak akan dapat apa nanti di rumah? Tahu enggak Bu? Saya kira nggak ada yang tahu. Walaupun ibu sudah nyiapkan, oh saya sudah nyiapkan mie, saya pulang ke rumah Ustaz mau makan mie. Ibu pulang kira-kira mau makan apa? Makan mie. Ternyata pas ke rumah mie-nya dimakan sama suami. Ayo, nggak dapat mie berarti. Artinya rezeki sekali lagi sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Betul, tapi tidak ada seorang hamba pun yang tahu rezekinya seperti apa. Maka berusahalah, berikhtiarlah. Kita hendaknya tetap berusaha. Walaupun nanti pada akhirnya yang akan terjadi adalah kuasa dari Allah. Para ulama mengatakan anak urid
anta turid wallahu yaf'alu mayurid. Saya ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu, tapi yang akan terjadi adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Pokoknya bagaimana hari ini kita berusaha untuk berikhtiar sebaik-baiknya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan terlebih dahulu. Nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas secara detail masalah rezeki, ajal, amal. Karena ini nanti ada pembahasan khusus ya tentang masalah rezeki yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, saya minta izin 3 menit. Kita membahas tentang Sya'ban. Sya'ban ini Pak Bu, 1 bulan yang kata Nabi, ini Nabi mensabdakan, bulan yang dilalaikan oleh umatku. Ini bahasa awalnya di bulan Sya'ban kata Nabi, bulan yang dilalaikan oleh umatku. Kenapa? Nabi mensabdakan bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh umatku. Kata Nabi, karena bulan Sya'ban diapit dengan 2 bulan yang sangat agung. Rajab sebelum bulan Sya'ban, kemudian Ramadan setelah bulan Sya'ban. Rajab orang ibadah maksimal Pak Bu, puasanya, zikirnya. Masuk bulan Sya'ban berhenti. Kemudian setelah itu alasannya nanti mau masuk bulan Ramadan, sehingga berhenti dulu. Alasannya apa? Biar nanti masuk bulan Ramadan bisa ibadah dengan maksimal. Malah kebalik. Para ulama mengatakan kalau kamu ingin maksimal ibadah di bulan Sya'ban, maka maksimallah ibadah di bulan Rajab. Kalau engkau ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan, maka maksimallah ibadah di bulan Sya'ban. Makanya kenapa doa yang Nabi ajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa keberkahannya itu kok disebutkan Rajab sama Sya'ban? Kenapa Ramadan bahasanya wa balighna? Au kama qal, karena Rajab Sya'ban ini Pak Bu penentu kita di bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan Rajab ini adalah bulan kita untuk menanam. Sya'ban ini bulan kita untuk menyiram. Ramadan bulan untuk memanen. Sekarang saya tanya, ada enggak Pak Bu orang manen tanpa menanam? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Pak Bu orang menyiram tanpa adanya yang ditanam? Enggak ada. Sehingga kemaksimalan ibadah di bulan Sya'ban Pak Bu ditentukan dengan Rajab. Kemaksimalan ibadah di bulan Ramadan ditentukan bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu kita semua jangan berharap, oh nanti baca Qur'annya nanti aja. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, jangan harap Pak Bu, buktikan saya punya omongan. Bapak Ibu kalau yang seperti itu, saya yakin rajinnya cuma hari pertama sampai ke-7, buktikan. Tapi nanti ini hari ke-8 sampai akhir mulai malas. Kenapa? Kalau bahasa Haji Komar tadi waktu Al-Faqih di rumah ada namanya pemanasan. Jadi orang ini kalau mau main bola Pak Bu ada pemanasannya. Pemain kelas dunia saja ini kelas dunia ya. Yang kerjaannya tuh main bola. Itu sebelum main Pak Bu latihan dulu. Pemanasan dulu. Sehingga nanti di saat bertanding itu akan mudah untuk bisa menyelesaikan semua pertandingannya. Nah sekarang kita pengen dapat panen di bulan Ramadan. Pahala yang luar biasa hanya cuma ada di bulan Ramadan Pak Bu. Perkara sunnah yang kita kerjakan diganti pahalanya wajib. Cuma ada di bulan Ramadan. Kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat cuma ada di bulan Ramadan. Tapi ingat tidak bakal kita bisa maksimal kalau tidak maksimal ibadah di bulan Sya'ban. Maka di sini Pak Bu ada 3 amalan. Nah, sudah ada yang mulai bicara? Sudah ada yang mulai bicara? Nah. Pokoknya jaga mulutnya masing-masing. Dibiasakan semenjak kecil dengerin apa kata Ustadz. Sehingga nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah besar, kalian akan jadi anak yang soleh insya Allah. Karena kebaikan di masa muda ditentukan di masa kecilnya. Ya. Baik, semua jaga mulutnya masing-masing adik-adik ya. Gak usah ngurusin temen yang ngobrol biarin, anggap aja itu patung yang mau roboh ya. Ada 3 amalan Pak Bu yang lebih dianjurkan dikerjakan di bulan sekarang nih, bulan Sya'ban. 1, yang pertama memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa Ustaz kok amalannya sholawat? Para ahli tafsir mengatakan perintah sholawat dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi
ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama pakar tafsir khususnya mengatakan maka di bulan Sya'ban lebih dianjurkan sholawat kepada Nabi. Satu, perbanyak sholawat. Yang kedua, perbanyak puasa. Ini kadang malah orang ramainya puasa bulan Rajab, Sya'bannya enggak. Padahal dalam hadis Pak Abu Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, wahai Sayyidah Aisyah, ummahatul mukminin, apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan? Apa yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban? Nabi di bulan Sya'ban berpuasanya hampir sempurna. Nabi tidak pernah berpuasa selain di bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah yang puasanya lebih banyak melebihi bulan Sya'ban, kata Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi malah hampir full puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi ingin ngajarin, sebentar lagi kamu akan masuk bulan Ramadan. Biar kamu tidak kaget nanti bulan Ramadan ibadah puasa, maka diawali dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah di bulan Sya'ban ini perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk kepada Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Kalau sudah Sya'ban kita terbiasa dengan yang namanya membaca Al-Quran, nggak usah khawatir Pak Bu. Pemanasan sudah dimulai, maka di saat kita nanti akan bertanding atau main bola atau kita masuk bulan Ramadan, tidak usah khawatir. Insya Allah kita akan bisa maksimal ibadah membaca Al-Quran. Itu 3 perkara yang lebih dianjurkan dikaitkan di bulan Sya'ban. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mau bertanya silakan. Satu penanya dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu pertanyaan dari jamaah perempuan yang mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Habib, sudah cukup ya kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib. Sekarang diberikan kesempatan untuk bertanya, satu dari jamaah bapak-bapak dan satu lagi untuk ibu-ibu. Mengingat waktunya kita nanti setelah sholat isya kita langsung menuju ke Masjid Al-Ikhwan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Biasa. Pak, biasa Pak. Waalaikumsalam. Abah Ip ya. Kan kalau mencari rezeki biar gampang harus baca Waqiah, surat Waqiah. Sedangkan di situ teh Waqiah teh kan artinya tentang kiamat. Jadi mana itu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sekalian yang ibu-ibu barangkali mau ditanya, biar Habibnya menjawabnya sekalian. Ya paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik nih ya, silakan Dek. Izin bertanya Habib, bagaimana sikap kita ketika diberikan nasib buruk? Bagaimana sikap kita ketika diberikan nasib buruk? Sudah cukup, gitu aja. Baik. Ada 2 pertanyaan. Tadi surat Waqiah artinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pertanyaan, kenapa kalau kita membaca surat Al-Waqiah, kenapa kok rezekinya akan dimudahkan oleh Allah? Kan Waqiah itu artinya adalah hari kiamat. Yang pertama, yang namanya amalan terkadang memang tidak harus sesuai dengan isi daripada apa yang diamalkan, ya. Tidak harus sesuai. Cuma yang menjadi tolak ukur suatu amalan itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di saat kita ini melakukan apa yang Nabi sampaikan, maka kita meyakini kebenarannya dan itu nanti akan Allah berikan. Walaupun terkadang seperti ini Waqiah, kok ini kan artinya hari kiamat. Kenapa kok menjadi taisir rizik, menjadi pemuda tentang masa
rezeki, karena seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW seperti itu. Seperti surah Al-Muluk, ya kan? Salah satu keutamanya Al-Muluk itu apa? Akan menjadikan asbab kita ini di saat di alam kubur tidak mendapatkan siksa. Dan itu pun artinya Al-Muluk artinya kerajaan. Tapi kenapa kaitannya bisa menjadi pelepas daripada siksa di alam kuburnya? Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukan arti daripada suratnya atau bahkan mungkin isi kandungannya, tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap kita di saat diberikan nasib yang buruk? Yang pertama, kita harus menyadari di dalam kehidupan kita ini tidak ada seorang manusia pun yang lepas daripada kejelekan. Artinya tidak lepas daripada ujian. Yakini yang pertama, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah. Kalau ada manusia tidak diuji oleh Allah, itu namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana hidupnya Nabi? Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, berapa kali akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Sehingga kalau kita menghadapi ujian atau ngasih buruk keinginan yang tidak kita ingin harapkan, maka yang pertama sadari tidak ada seorang manusia pun yang tidak diuji oleh Allah. Yang kedua adalah dengan kita mengingat tentang siapa yang memberikan ujian tersebut adalah Allah. Kalau kita marah tidak terima dengan nasib buruk, hakikatnya kita marahnya kepada Allah. Lalu bagaimana seorang hamba bisa marah sama Allah? Sehingga sadari ada ujian datangnya dari Allah. Kalau saya nggak terima, berarti saya tidak terimanya bukan kepada orang ini atau kepada nasib buruk ini, tapi tidak terimanya kepada Allah. Sadari itu. Yang ketiga, mengingat keutamaannya. Apa pahala yang Allah akan berikan kepada mereka orang yang bersabar di saat Allah berikan ujian nasib yang tidak baik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada seorang yang bersabar, nggak ada hitungannya. Artinya tidak ada hitungannya itu artinya pahalanya sangat besar. Mengingat pahalanya, insya Allah kita bisa melewatinya dengan mudah. Yang terakhir, yang keempat, di saat kita ini diberikan nasib yang tidak baik, yakinlah di balik itu pasti ada kebaikan, ada hikmahnya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, terkadang perkara yang jelek menurutmu, tapi itu baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang perkara yang baik menurutmu, padahal itu jelek di hadapan Allah. Artinya hidup ini harus dibandingkan husnudzon. Orang yang tenang dalam hidup adalah orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah. Maka dengan perkara-perkara tadi, insya Allah kita bisa menyikapi nasib buruk, ujian dari Allah dengan menyikapinya dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Dan juga sedikit info, Pak Bu sebelum Al-Faqir tutup, insya Allah minggu depan hari Sabtu tanggal 24 Februari, dan minta maaf ini agak mepet infonya karena memang tadinya untuk acara Milad Al-Wasilah itu kita nunggu dari Ustaz Segafah Harun sampai 2 bulan waktu itu. Kemudian kita nunggu dari Habib Taufik Asgaf, ternyata belum ada kepastian 3 minggu kita nunggu, sehingga ini akhirnya mepet sebulan kita punya waktu. Insya Allah tanggal 24 Februari hari Sabtu 14 Sya'ban, hari Sabtu jam 7 pagi, insya Allah di majelis kita Al-Wasilah di pusat Kuningan akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga sekaligus milad majelis Al-Wasilah yang keempat yang setiap tahun insya Allah akan diadakan. Kemarin maulid, sekarang milad. Jadi setahun kita punya 2 agenda acara besar. Maka Al-Faqir berharap nanti dari Masjid Al-Khairiyah nanti bisa membuat rombongan seperti biasa. Nanti insya Allah ada Haji Komar yang akan membantu pengaturannya, dan juga nanti ada koordinatornya, ada Ustadz nanti insya Allah yang akan membantunya insya Allah. Pokoknya niatkan semuanya untuk hadir. Saya tanya Pak Bu, saya setiap bulan datang enggak ke sini? Pak Bu, kalau setiap bulan saya datang enggak? Datang enggak? Sekarang saya tanya, Ibu sebulan sekali datang enggak ke Kuningan? 3 bulan sekali datang enggak? Nah, saya cuma minta setahun 2 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Ya,
Nanti kalau Sabtu depan saya lihat dari Al-Khor yang nggak datang, nanti untuk rutinan Syawal kita hitung-hitungan lagi. Dilanjut enggak nanti ya? Enggak, bercanda. Usahakan, nanti akan berceramah, ia akan mengisi acaranya insya Allah Habib Muhammad bin Hussein bin Habib Anis Al-Habsyi dari Solo, cucu daripada Habib Anis Al-Habsyi yang diholi setiap tahunnya di Solo. Al-Faqih berharap kita ngundang jauh-jauh dari Solo, usahakan yang di Bandung bisa merapat. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, semoga semuanya bisa hadir insyaallah. Itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan pulang dari majelis ini, semua hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah jami' ahli kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan, kurang lebih Al-Faqih minta maaf. Jangan lupa Sabtu depan ditunggu di Kuningan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, syukran Al-Habib yang sudah menyampaikan kajiannya, ilmunya yang luar biasa. Insyaallah tambah giroh, tambah semangat. Wabil khusus kita akan menghadapi bulan Ramadan, berarti bulan ini kita persiapkan semaksimal mungkin untuk beribadah lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Terima kasih Kang Haji Komar yang telah terus membimbing acara kajian kajian 1 tahun dari sampai sekarang. Alhamdulillah sudah nggak terasa waktunya, udah 1 tahun kajian ini. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Kang Haji Komar apapun yang telah dikeluarkan diganti sama Allah tambah berkahnya. Habib juga yang telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan ilmunya manfaat masalah dunia dan akhirat. Wabil khusus para jamaah Masjid Al-Faria, sepuh bini sepuh yang telah hadir, juga yang telah terus mengisi kajian-kajian ini, mudah-mudahan ilmu ini mendorong kita untuk segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kita jangan hanya di dunia, mudah-mudahan dipertemukan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur nuwun segala-galanya, mudah-mudahan berkah lahir dan batinnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.